Selamat hari Minggu, selamat Paskah untuk kita semua. Marilah kita berdoa sejenak untuk memulai ibadah kita. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 93. Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ia telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematianmu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitanmu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. terambil dari Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17.
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata benar Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan Allah untuk melakukan hukum-hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian 633. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan kami ini. Ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian 179. Segala
mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Kita bersama-sama membacanya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 192. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian 96. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran kita sekalian, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera, selamat Paskah bagi kita seluruhnya, warga jemaat HKBP Jati Sampurna dari week 1 sampai week 13. Selamat Paskah. Firman Tuhan bagi kita dalam perayaan Paskah hari ini, kita buka Alkitab kita dari Matius 28, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang seiman dalam nama Yesus Kristus,
hari ini adalah hari yang bahagia. Walaupun kita tidak bisa bersama bersekutu di gereja dalam ibadah Paskah, tetapi dalam kondisi suasana corona pada saat ini, kita juga berbahagia mendengarkan firman Tuhan dalam segala kondisi kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam kehidupan kebiasaan hidup kita sebagai manusia, seluruh manusia biasanya terlalu terpengaruh dengan penderitaan, kematian, dan tantangan. Hampir seluruh pikiran manusia mayoritas didominasi oleh hal-hal yang negatif seperti penderitaan, kematian. Apabila kita melihat seseorang telah meninggal, maka pikiran kita hanya dikuasai oleh suasana meninggal tersebut. Demikian juga murid-murid Yesus. Setelah dia dikuburkan, maka seluruh murid-murid Yesus hanya tahu bahwa Yesus sudah mati. Mereka lupa perkataan Yesus yang mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Mengapa mereka lupa? Karena pikiran mereka hampir 100% dikuasai, didominasi oleh penderitaan salib, oleh kematian Yesus, oleh kondisi bahwa Yesus telah dikuburkan. Tetapi pada hari ketiga setelah kematian Yesus, 3 orang perempuan pergi ke kuburan. Mengapa mereka pergi ke kuburan? Mereka ingin melakukan sesuatu kepada bangkai Yesus, kepada Yesus yang sudah mati. Ketiga perempuan itu adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Ketiganya membawa rempah-rempah, membawa obat-obatan. Pikiran mereka supaya mereka bisa merawat bangkai. Mereka merasa kasihan bahwa Yesus sudah mati. Mereka bersedih bahwa Yesus sudah mati. Saudara-saudara, sesuai dengan perikop ini, ada 3 faktor yang perlu kita lihat sebagai renungan bagi kita dalam Minggu Paskah hari ini dan seterusnya. Sesuai perikop ini, 3 faktor yang perlu merubah pikiran kita, yaitu yang pertama, bahwa ketiga perempuan ini dan seluruh murid-murid Yesus mau mencari Yesus yang mati. Mereka mau ketemu dengan Yesus yang sudah disalibkan dan sudah mati. Dan itu merupakan isi teguran dari malaikat. Kamu mencari Yesus yang mati. Yesus itu tidak mati, dia sudah hidup. Demikian kita pada masa kini sering hanya terbayang oleh kematian. Jika salah seorang dari keluarga kita telah mati dan sudah dikubur, entah di Pondok Ranggun atau di mana-mana, pikiran kita hanya menyatakan bahwa dia dikubur di situ, bahwa dia sudah busuk di situ. Tetapi sebenarnya rohnya sudah ditempatkan Yesus di sisinya, menunggu hari penghakiman. Saudara-saudara, pikiran ketiga perempuan tadi, mereka datang ke kuburan karena mereka ingin mencari, melihat mayat Yesus, Yesus yang telah mati. Dan itu kesalahan mereka, karena mereka hanya mencari Yesus yang tidak hidup lagi, Yesus yang sudah mati. Itu suatu kekeliruan.
Dan itu merupakan gambaran dari pikiran manusia masa kini juga. Banyak orang menganggap Yesus, Tuhan Allah, tidak mampu berbuat apa-apa lagi masa kini. Tidak ada lagi kekuatannya. Seolah-olah corona itu lebih hebat dari Tuhan Allah, dari Yesus, dari Roh Kudus. Karena sama seperti ketiga perempuan ini, mereka mencari Yesus yang mati. Karena itu, dengan tegas malaikat menegur mereka, "Kamu mencari Yesus yang mati. Ia tidak ada di sini. Pergilah, pulanglah, beritahukan kepada murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit. Dan dia akan mendahului kamu nanti di Galilea." Itu yang pertama. Anjuran supaya kita juga, bukan hanya ketiga perempuan itu, supaya kita juga jangan mencari Yesus yang mati. Jangan menganggap Tuhan itu tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kita, di seluruh dunia, dan di segala bidang kehidupan. Dia berkuasa menentukan apapun yang dia suka dalam kehidupan ini. Itu yang pertama yang perlu kita lihat dari perikop ini. Hal yang kedua yang perlu kita koreksi sekaligus menjadi renungan bagi kita. Manusia ingin berbuat sesuatu untuk kematian. Sama seperti ketiga perempuan itu, mereka ingin berbuat sesuatu kepada kematian Yesus, kepada bangkai Yesus, untuk mengoleskan obat-obatan, rempah-rempah, balsam. Tetapi itu sama sekali tidak dibutuhkan oleh Yesus. Ketika ketiga orang perempuan itu pergi ke kuburan, mereka ingin memberi apa yang mereka perbuat, wewangian, rempah-rempah, kepada bangkai Yesus. Dan itu suatu program yang salah, yang tidak dibutuhkan. Kita juga sering seperti itu pada masa kini. Kita pergi ziarah ke kuburan dengan melakukan sesuatu, mungkin mengatakan sesuatu yang tidak cocok lagi, dan yang pasti tidak didengar oleh orang yang meninggal itu. Karena itu, teguran malaikat ini juga teguran kepada kita. Jangan cari Yesus yang mati. Jangan lakukan sesuatu kepada orang yang telah meninggal yang tidak berlaku bagi dia. Lakukanlah apa yang baik untuk Tuhan, apa yang baik untuk sesama manusia. Itu yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita pada masa kini. Sehingga kebangkitan Yesus, ibadah Paskah kebangkitan Yesus, jangan hanya sekedar peringatan, tetapi supaya memang benar-benar itu bisa merubah pikiran kita tentang kematian, tentang kehidupan kita, tentang program kerja kita di dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan dari perikop ini, yaitu Yesus yang bangkit itu memberi kehidupan. Yesus yang bangkit itu adalah pemilik kehidupan. Dia hidup, bangkit kembali, dan akan memberikan kehidupan bagi kita seluruhnya. Kita jangan hanya sekedar beragama. Kita jangan hanya sekedar warga gereja. Tetapi miliki kehidupan itu dari Yesus. Walau Yesus tidak bisa dilihat dengan mata biologis kita pada masa kini, tetapi ia benar-benar hidup dan berkuasa menentukan apapun. Kalaupun ada kejahatan, kalaupun ada virus corona dari si iblis, Tuhan boleh membiarkan itu ada. Tetapi
Jangan kita biarkan itu menguasai diri kita, pikiran kita, dan apalagi menguasai jiwa kita. Seandainya ada orang yang merusak gereja, yang melarang beribadah, itu hanya perbuatan orang jahat untuk sementara. Tetapi Yesus tidak akan pernah kalah oleh semuanya itu. Jangan juga kita kalah dengan apapun yang ada di dunia ini, karena roh yang diberikan Tuhan lebih hebat, lebih berkuasa, lebih tinggi dari segala yang ada di dunia ini. Saudara-saudara yang seiman, melalui ibadah Paskah, walaupun ibadah Paskah itu kita lakukan di rumah kita, baiklah, itu untuk mengajar, menyadarkan kita supaya seluruh kepala keluarga berfungsi sebagai imam keluarga. Saya kira kita harus sadar bahwa dalam kondisi masa kini ataupun beberapa lama sebelumnya, banyak orang yang tidak mampu lagi melakukan ibadah keluarga di rumahnya. Banyak kepala keluarga yang tidak lagi berfungsi sebagai imam di rumahnya. Sekarang Tuhan mengajar kita melalui kondisi COVID-19 ini. Tuhan mengajar kita supaya setiap kepala keluarga benar-benar menjadi imam, menjadi wakil Tuhan di rumahnya sendiri, dan seluruh anggota keluarga benar-benar menjadi orang beriman. Rumah kita juga adalah tempat ibadah kita. Di rumah kita sebaiknya kita juga menyampaikan firman Tuhan. Rumah kita adalah tempat untuk memperdengarkan firman Tuhan. Karena itu, melalui kebangkitan Yesus, ada 3 hal yang perlu kita pahami. Kematian bukan sesuatu yang kekal, tapi hanya sementara saja. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa takut akan kematian itu perlu dirubah, karena Yesus telah menaklukkannya. Tetapi sebaiknya pikiran kita dipengaruhi oleh kebangkitan Yesus pada waktu yang lewat dan kebangkitan kita di masa depan. Baiklah, kita dipengaruhi oleh kebangkitan, oleh kehidupan kembali. Kehidupan kembali manusia, khususnya orang beriman di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, melalui kebangkitannya, Yesus mau memberi kehidupan bagimu, bagi seluruhnya kita. Terima, miliki kehidupan itu. Jika di rumah kita sudah ada ibadah, berarti kita sudah benar-benar hidup. Jika di dalam pikiran kita ada pikiran optimis, bukan hanya dipengaruhi oleh rasa takut, rasa khawatir, berarti kita sudah dimenangkan oleh Yesus. Kita sudah memiliki kehidupan. Sekarang periksa kehidupanmu. Apakah kita sudah memiliki kehidupan? Jika kita hanya dipengaruhi oleh rasa takut, oleh kematian, oleh corona dan lain-lainnya, berarti kita belum memiliki hidup yang benar. Milikilah hidup yang benar dari Yesus. Melalui perayaan Paskah hari ini, Yesus yang bangkit itu memberi hidup kepada kita supaya kita benar-benar hidup. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Tuhan telah hidup dan bangkit kembali. Karena itu juga kami memiliki kehidupan yang dari Tuhan. Ya Tuhan, sadarkan kami seluruhnya, supaya setiap kepala keluarga memahami fungsinya sebagai imam keluarga.
sebagai imam, sebagai pemimpin rohani di rumah masing-masing. Sadarkan kami juga agar kami jangan hanya dipengaruhi oleh pemahaman yang negatif tentang kematian, tetapi supaya kami lebih dikuasai oleh pengharapan kebangkitan dan hidup kembali. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat HKBP Jati Sampurna yang berada di rumah atau dimanapun. Sertai mereka, beri pengharapan surgawi kepada mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh penderita COVID-19 entah dimanapun. Ya Tuhan, beri pengharapan, supaya melalui pengharapan itu jiwa mereka dihidupkan dan imunitas tubuhnya juga dibangkitkan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat HKBP Jati Sampurna, supaya pengharapan mereka, iman mereka jangan tenggelam dalam kondisi masalah corona ini, tetapi supaya memang benar-benar bangkit, hidup kembali, semangat kembali, dan mereka mau melakukan yang baik dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus, terimalah doa dan permohonan kami. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing yang akan kita kirimkan ke gereja kita, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian 91 ayat 1 dan 2. Di rumah, mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita ikuti melalui acara ini. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. So
Allah Tuhan kami yang Maha Kasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau, karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus, dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup, serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita akan kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya, karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Paskah, Horas Madihita Saluhutna.